Manus. Manusia. Bola. 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 Bukan hanya sumber daya alamnya saja, Indonesia juga kaya akan bahasa. Setiap suku dan wilayah di tanah air memiliki bahasa yang berbeda untuk berkomunikasi sehari-hari. Sebab itu, kita harus bangga jadi masyarakat Indonesia dengan warna-warni bahasa yang dimiliki. Tapi tahu nggak, kalau ternyata ada banyak negara yang juga memiliki kosakata yang hampir mirip, bahkan sama dengan Indonesia. Padahal, negara-negara ini bukan negara tetangga dan cukup jauh dari Nusantara. Yang pertama, ada negara yang pernah menjajah Indonesia selama 350 tahun. Makanya nggak heran kalau ada kosakata kedua negara yang hampir menyerupai dari segi ucapannya. Hal ini terjadi karena bahasa Belanda termasuk salah satu bahasa yang diadaptasi menjadi bahasa Indonesia. Kata-kata dalam bahasa Melayu, bahasa daerah, dan bahasa asing itu kemudian mengalami penyesuaian sehingga menjadi kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, tidak semua kata-kata dalam bahasa lain diserap secara utuh menjadi bahasa Indonesia. Ada proses penyaringan untuk sebuah kata dipakai di Indonesia. Kata-kata asing tadi ada yang diterjemahkan, disesuaikan pengucapannya dengan cara bicara orang Indonesia, atau dicari padanannya dalam bahasa daerah atau yang serumpun. Bahasa-bahasa yang sama antara Indonesia dan Belanda ini mulai dari percakapan sehari-hari, nama benda, hingga nama-nama makanan. Misalnya kata antik, yang dalam bahasa Belanda ditulis dengan kata antiek. Lalu kata kopi yang ditulis dengan kata kopie. Seperti halnya Belanda, bangsa Portugis pernah menjajah sebagian wilayah Nusantara. Hal ini tentu saja juga berpengaruh ke bahasa. Sejarah masuknya penjelajah Eropa dari bangsa Portugis pertama kali sukses masuk wilayah Indonesia pada tahun 1511 Masehi dengan dipimpin Alfonso de Albuquerque. Mereka pertama kali sampai ke wilayah Nusantara, tepatnya di Kesultanan Malaka. Tujuan utama ekspedisi Portugis ini untuk mencari rempah-rempah yang menjadi barang mahal di Eropa. Bangsa Barat menggunakan rempah-rempah sebagai bahan baku obat, parfum, dan yang paling penting adalah untuk pengawet makanan dan bumbu masakan. Pengawetan makanan menjadi kebutuhan vital orang Eropa saat musim dingin tiba. Ada beberapa kosakata milik Indonesia yang terdengar mirip dengan bahasa Portugal. Beberapa kosakata tersebut, 7 di antaranya, kata bola yang dalam bahasa Portugal juga menggunakan kata bola. Sedangkan kata mentega dalam bahasa Portugal ditulis dengan kata manteiga. Lalu kata sepatu ditulis dengan sapato dalam bahasa Portugal. Tapi siapa sangka jika sebagian bahasa Indonesia juga diadaptasi dari kosakata Arab. Hal ini gak lepas dari peran para pedagang dari Jazirah Arab dulu yang berniaga sekaligus menyebarkan Islam ke Nusantara. Setidaknya ada 4 teori yang menjelaskan bagaimana proses kedatangan bangsa Arab ke Indonesia. Mulai dari teori India atau Gujarat yang meyakini jika Islam dibawa ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Sementara itu, teori Arab justru meyakini jika Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Teori ini didukung oleh naskah kuno dari Cina yang menyebutkan jika sekelompok bangsa Arab bermukim di kawasan pantai barat Sumatera pada 625 Masehi. Lalu teori Persia atau Iran yang meyakini jika Islam dibawa oleh bangsa Arab pada abad ke-13 Masehi. Sementara itu, menurut teori Cina, ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang, yakni pada tahun 618 sampai 905 Masehi. Beberapa kosakata Indonesia yang mirip dengan bahasa Arab dan biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari, misalnya kata sabar yang ditulis dengan kata zabar, lalu kata kamis yang ditulis dengan kata kamis. Bahasa Afrika Selatan juga punya kemiripan dengan kosakata Indonesia, bahkan memiliki persamaan pengucapan dan arti meski tak ada riwayat penjajahan antara kedua negara. Ya, meski begitu kedua negara menjalin hubungan bilateral dengan baik. Hubungan diplomatik antara Afrika Selatan dengan Indonesia sudah terjalin sejak Agustus 1994. Kedutaan Besar Afrika Selatan di Jakarta didirikan pada Januari 1995
dan Indonesia membuka kedutaan besarnya di Pretoria pada 1995. Di antaranya kosakata kedua negara tersebut yang sama-sama mirip, misalnya kata keran yang ditulis dalam bahasa Afrika dengan kata keran, lalu kata selamat ditulis dengan kata selamat. Filipina juga memiliki kesamaan dalam bahasa dengan Indonesia. Seperti diketahui, bahasa resmi Filipina itu adalah bahasa Tagalog yang memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Tagalog memiliki hubungan erat dengan bahasa-bahasa di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan, Sulawesi Utara Gorontalo, dan Jawa. Sebab itu, bahasa Tagalog memiliki akar yang sama yang berasal dari Malayo-Polynesian Language Family. Bahasa resmi negara Filipina adalah Tagalog, dan Indonesia memiliki tulisan, pelafalan, dan makna yang sama. Contohnya adalah kosakata kami, langit, dan anak. Bahasa Tagalog dan Indonesia memiliki kata dengan tulisan yang sama, tetapi maknanya sangat berbeda. Seperti kata mahal. Dalam bahasa Tagalog itu memiliki arti cinta atau sayang. Secara umum, perbedaan makna kosakata bahasa Tagalog dengan bahasa Indonesia terletak pada pelafalan dan penulisannya. Dalam bahasa Tagalog, banyak kosakata yang penulisannya mirip dengan bahasa Indonesia dan memiliki makna yang sama juga. Seperti ako yang berarti saya, mukha yang berarti muka atau wajah, dan bangkai yang berarti bangkai. Ada juga kosakata bahasa Tagalog yang memiliki tulisan berbeda namun punya makna yang sama. Misalnya, tahanan dan hukuman. Dalam bahasa Tagalog, kata tahanan itu adalah rumah, sedangkan hukuman adalah pengadilan. Bulan. So, in Bisaya, it's bulan. Selanjutnya adalah negara India yang memiliki kosakata, bahasa, hingga pengucapan yang sama dengan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan hubungan yang sudah terjalin sejak lama oleh Indonesia dan India melalui perdagangan. Hubungan antara Indonesia dan India bahkan telah dimulai sejak zaman Ramayana. Orang India telah mengunjungi Indonesia sejak zaman kuno, dan orang Indonesia kuno telah memulai perdagangan bahari di Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Orang India purba menyebarkan ajaran Hindu dan banyak aspek lain dari budaya India, termasuk bahasa Sanskerta dan aksara Brahmi. India juga memainkan peranan besar dalam kebudayaan Indonesia yang merupakan perpaduan dari India, Cina, Asia Tenggara, dan budaya asli Indonesia. Jejak pengaruh India yang paling terlihat jelas dalam sejumlah besar kata-kata serapan dari bahasa Sanskerta dalam kosakata bahasa Indonesia. Bahkan, kata bahasa sendiri berasal dari kata India, bahsah, yang berarti bahasa. Bukan hanya itu, ada pula kata utar yang dalam bahasa Indonesia adalah utara yang memiliki makna utara. Kemudian kapal yang dalam bahasa Tamil ditulis menjadi kapal. Lalu penulisan roti yang dalam bahasa Indonesia ditulis roti juga memiliki makna yang sama yakni roti. Bahasa Persia ternyata punya kemiripan juga dengan bahasa Indonesia. Jika ditelisik asal-usulnya, bisa saja ini mengakar dari sejarah. Pedagang zaman dahulu, baik itu dari India, Persia, juga Arab, memang berlayar sampai ke Indonesia. Teori Persia mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Indonesia menjadi bagian dari operasi dakwah serta wilayah perdagangan kerajaan Persia pada masa itu. Hal ini didukung oleh adanya bukti tradisi keagamaan di berbagai daerah. Misalnya, Maulid Cikoang dan tradisi Tabut. Dalam tradisi ini, terdapat lambing-lambang yang dihubungkan pada kata taubah. Berbagai tradisi di sebagian wilayah masih mendekati tradisi Syiah meskipun sering ditepis. Bahkan sebagian daerah masih memperingati hari Asyura yang masih berkaitan erat dengan Syiah, yaitu tradisi Islam di Persia. Beberapa negara yang menuturkan bahasa Persia adalah Iran, Tajikistan, Afghanistan, dan Uzbekistan. Misalnya kata akhir dalam bahasa Indonesia, lalu dalam bahasa Persia adalah akhar. Bukan hanya itu, ada pula kata jawab yang dalam bahasa Indonesia adalah jawab, memiliki makna jawab. Kemudian kismis yang dalam bahasa Tamil ditulis menjadi kesmas. Lalu penulisan nakhoda
yang di dalam bahasa Indonesia ditulis nahkoda, yang memiliki makna yang sama yakni nahkoda. Tidak banyak yang tahu jika bahasa Indonesia ternyata juga memiliki kemiripan dengan bahasa Bangladesh. Seperti kata manusia dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Bangladesh menjadi manush. Lalu kata topi menjadi tupi, sedangkan kata utara menjadi utor dan kata menteri menjadi montri. Kesamaan bahasa ini tercipta karena sejarah panjang hubungan yang dibangun antara Indonesia dengan negara yang disebut punya kemiripan wajah dengan Indonesia ini yang sudah terjalin sejak berabad-abad lalu. Indonesia dengan Bangladesh terhubung ke jalur sutra maritim dalam jalur perdagangan Samudra Hindia. Nah, setelah pemisahan antara Bangladesh dengan Pakistan, Indonesia pun mengakui kedaulatan negara ini pada 1971 dan menjalin hubungan diplomatik.